Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Senang sekali kita bisa jumpa lagi pada acara Bincang Sehat setiap hari Jumat malam bersama narasumber dokter dan juga saya dalam hal ini sebagai host kita pada malam hari ini, Suci Sukmawati. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu sekalian ya. Dan untuk pada malam hari ini Suci ingin lihat dulu dari para peserta kita malam hari ini, boleh tulis atau absen dulu dari mana nama dan asalnya, dari kota mana ya, biar kita bisa sama-sama berinteraksi, saling mengenal dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini ya, sambil kita juga menunggu beberapa teman-teman yang bergabung. Oke, dari ITERA Care Bogor, selamat malam, Dokter Setia, Ibu Suci. Iya, terima kasih. Selamat malam, ITERA Care Bogor. Pak Hadi Santoso, selamat malam. Iya, Bogor hadir. Oke, Ibu Titin dari Bandung. Wah, PWG Puri 3 Cibinong. Wah, selamat malam. Ini dari tim PWG 3. Konawe hadir, Pak Erwin. Waduh, mantap. Jogja, Ibu Magdalena absen. Iya. Paling rajin nih Bu ini ya. Bu, nggak ada suaranya. Kok nggak ada suaranya Bu? Sepertinya masih oke ya Bu. Mungkin Ibu aktifkan audionya ya, karena kami cek juga suaranya terdengar jelas. Iya. Bunda Eti dari Bekasi, selamat malam Bunda. Ibu Lisa dari BSD. Waduh, ini lengkap sekali malam hari ini ya kita ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Dari Pak Gede, Metra Satya, Bali. Wah, Ibu Eva di Padang. Pak Winarko, wah dari Surabaya. Halo Pak Win, apa kabar Pak Dodo? Iya, Bu Vivia dari Jember. Wah, dari Jember nih jauh. Bogor selalu hadir. Ibu Susiani Bandung. Kemudian dari mana lagi? Ibu Syuyong Medan. Wah, Horas bah dari Medan. Ibu Dewi Setiarini Brebes. Oke, banyak sekali ya dari Bapak Ibu sekalian, karena ternyata sudah 82 peserta Zoom kita pada malam hari ini yang sudah nggak sabar lagi untuk mendengarkan bincang-bincang sehat kita pada malam hari ini. Dan Suci akan menyapa narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Setio Budi Prayitno. Selamat malam, Dok. Selamat malam Bu Suci, selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua. Selamat malam, Dokter. Posisi masih ada di Bandung, Dok. Betul, saya masih di Bandung, nanti selesai Zoom baru saya meluncur ke Bogor untuk acara besok di Jakarta. Bogor ya. Waduh, oke. Jadi siap kita ya, Dok ya, untuk pembahasan kita pada malam hari ini ya, Dok ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari antara Bapak Ibu sekalian sudah menerima flyer ya dari atau undangan untuk Zoom kita malam hari ini. Topiknya umum tentang apa manfaat atau peran atau apa itu gelombang terahertz bagi kesehatan. Jadi sebetulnya untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung atau memiliki alat dari produk terapi Iteracare cukup lama, tentunya udah nggak asing lagi ya. Dan biasanya kita juga membahas topik seputar keluhan kesehatan ya dalam setiap minggu dan kaitannya dengan pemanfaatan alat-alat Iteracare. Tapi malam hari ini kita kembali ke laptop ya Dok ya. Kita Ya. kembali ke laptop, kita bahas kembali mengenai apa sih itu gelombang terahertz. Dan kemudian pemanfaatannya untuk kesehatannya apa saja. Dan kira-kira bagaimana cara kerja gelombang terahertz yang digunakan pada alat Iteracare sebagai produk andalan kita untuk dilakukan terapi gelombang atau terapi frekuensi terahertz ini bagi kesehatan. Kira-kira cara kerjanya nih gimana sih? Kok bisa dari beberapa testimonial atau pengalaman dari Bapak Ibu sekalian yang telah menggunakan atau melakukan terapi dengan produk-produk dari Iteracare dalam jangka waktu tertentu,
kembali mendapatkan em, pemulihan ataupun eh, impact atau dampak yang signifikan dalam perbaikan kesehatan ya, keluhan kesehatannya. Nah, untuk menjelaskan topik kita pada malam hari ini tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita dokter yang semakin lama ini semakin banyak jadwal roadshow-nya di Prive Indonesia karena informasi beliau sungguh luar biasa. Bulan Agustus fully book setiap minggu dengan jadwal online maupun offline-nya dan sepertinya bulan September juga akan semakin bertambah banyak ya karena begitu banyak teman-teman dari Prive Indonesia di seluruh kota ya di luar kota juga menantikan kedatangan beliau untuk berkonsultasi secara langsung ya mendengarkan pemaparan beliau yang nggak pernah bosan kita dengarkan ya. Siapa lagi? Tidak lain dan tidak bukan adalah Dr. Setio Budi Prayitno yang akan bersama-sama kita menjelaskan berbagai konsep dengan apa itu gelombang terahertz dan dampaknya atau manfaatnya bagi kesehatan. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, Suci akan persilahkan Dr. Setio untuk segera mulai bincang sehat kita pada malam hari ini. Silakan, Dokter. Terima kasih Bu Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan buat kita bersama. Sehat, harus sehat semuanya. Tidak boleh ada yang sakit. Kalau ada member Prive yang sakit itu berarti bukan membernya Prive. Itu jadi catatan penting buat kita bareng-bareng. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, seperti yang tadi disampaikan pendahuluan oleh Ibu Suci, kita ingin membahas gelombang tera. Ini harus jadi sesuatu yang harus kita pikirkan, kita renungkan, dan mungkin memikirkannya juga tidak satu kali, harus berulang-ulang. Tapi pemahaman itu akan muncul ketika tidak hanya berpikir, tidak hanya bertanya, tapi kita memanfaatkan. Ini catatan penting yang harus saya sampaikan dari awal. Kenapa demikian? Karena kalau kita cari gelombang tera, nggak bakalan ketemu. Panca indera kita tidak bisa melihat. Dalam hal ini, mata kita tidak bisa melihat. Yang akan bisa merasakan adalah tubuh kita. Ini harus kita siasati dari awal. Tapi kreativitas, penelitian, riset, dan seterusnya, percobaan demi percobaan, itu terus dilakukan mengenai gelombang tera. Sebetulnya bukan hanya gelombang tera, seluruh pemanfaatan gelombang itu dimanfaatkan oleh manusia, oleh kehidupan. Nah, inilah catatan penting buat kita dari awal bahwa gelombang itu pasti mempunyai nilai. Ada yang positif, ada yang negatif. Itulah kenapa dasarnya adalah penelitian. Saya mohon izin Ibu Suci langsung ke materi, mudah-mudahan nanti jadi bahan diskusi buat kita bareng-bareng. Dan sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan, apa yang saya bawa, apa yang saya buatkan untuk diskusi pada malam hari ini sesuatu yang mentah. Sekali lagi, sesuatu yang mentah. Bukan final, bukan harus ya, tidak kebalikannya, tapi kembalikan kepada kita semua. Ini forum yang sudah difasilitasi oleh Private Indonesia, Private Internasional, maka kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Apa yang perlu diketahui tentang gelombang tera? Dan tentunya adalah untuk kesehatan. Saya senang dengan judulnya untuk kesehatan. Kenapa demikian? Karena kita tidak berbicara sakit. Jangan dulu berbicara sakit. Nanti kalau ada kelompok sakit, kelompok yang sehat, maka seolah-olah gelombang tera itu hanya untuk orang yang sakit. Itu sesuatu kekeliruan. Itu sesuatu yang harus kita pikirkan ulang. Gelombang itu ada bagi semua. Gelombang itu disediakan bagi semua. Ketika gelombang itu dimanfaatkan, maka yang tidak ingin sakit tercapai tujuannya. Kebalikannya, ketika sudah terlanjur sakit, gelombang tengah dipakai, maka perjalanan menuju kesembuhan, kalau saya katakan bukan hanya akan mencapai sembuh,
dia akan segera sembuh karena pendekatannya beda. Kita memanfaatkan fisika, kita memanfaatkan gelombang. Ini yang sering disampaikan Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya mohon izin memperkecil supaya saya bisa ruang penjelasannya. Ini adalah gelombang yang sudah disediakan oleh Tuhan yang Maha Besar. Ada. Ketika kita melihat yang visible, berarti ini adalah panca indera mata kita bisa melihat. Tapi kalau sudah ke infrared, sudah ke ultraviolet, apalagi ke gelombang tera, ini sudah tidak kelihatan. Tapi ada di alam kita, ada dan mempengaruhi kehidupan kita. Mohon maaf, Dr. Jadi Setio, kalau suaranya juga nggak jelas. suaranya nggak jelas, izin saya harus kalau begitu saya izin, saya Tutup tiba tidak kamera, pakai Dok. kamera ya, saya tutup kamera itu Iya, mas. Saya tutup kamera. Apakah saya sekarang lebih bagus lagi suaranya? Siap, jelas, Dok. Suaranya cukup lumayan, Dok. Iya, bagus, Dok. baik. Nah, kembali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini adalah gelombang yang ada di bumi kita, yang ada di dunia, yang ada di alam semesta. Seluruhnya terpengaruh. Ada yang tampak, berarti yang tampak di sini adalah Mijiku Ibinyo. Kita selalu menyebutnya itu karena bisa dilihat dengan warna dan akan mantul ke badan kita. Akan tampak betul-betul ke badan kita, ke alam, ke apa yang kita lihat itu akan bisa ditunjukkan karena visible. Tapi kalau sudah infrared, ultraviolet, tera, apalagi gelombang tera, itu kita tidak bisa lihat sama sekali. Ini adalah satuan untuk frekuensinya dalam satuan Hertz dan mempunyai panjang gelombang. Ini adalah satuan untuk panjang gelombangnya dari mulai meter, milimeter, mikrometer, nanometer. Jadi makin kerap, makin rapat gelombangnya, maka makin kecil panjang gelombangnya. Di mana gelombang tera? Gelombang tera ada di sini. Gelombang tera ada di antara gelombang microwave dengan infrared. Sebelum kita berbicara tera saja, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita sudah pernah mendengar seluruh gelombang digunakan. Ultrasonografi, berarti sound, ada suara di sana. Tapi suaranya bukan bukan gelombang radio lain lagi. Suaranya adalah yang hertznya, yang frekuensinya bisa diterima oleh telinga kita atau telinga makhluk lain, binatang misalkan. Itu gelombang yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Balik lagi sekarang, satu bisa dirasakan, yang kedua bisa didengar, kemudian yang ketiga bisa dilihat. Sebelum teknologi tera, kita pernah mendengar ada infrared. Beberapa alat, sekali lagi beberapa alat menggunakan teknologi infrared untuk terapi. Beberapa alat menggunakan gelombang. CT scan adalah gelombang. USG seperti tadi saya sampaikan adalah gelombang. MRI adalah gelombang. X-ray adalah gelombang. Jadi harusnya Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita menarik dulu satu kesimpulan sederhana bahwa gelombang itu memang dipakai. Ada aplikasinya. Batasan antara aman dan tidak pasti sudah melalui penelitian. X-ray sampai hari ini dipakai. Nanti ketika ada orang yang dengan cancer diberikan radioterapi, benar-benar radioterapi, benar-benar gelombang dalam kelasnya radio, sehingga dinamakan sebagai radioterapi atau terapi di sinar. Bahasa awam sederhana karena memang ada tampak sinar terasa di sana, walaupun tidak kelihatan karena radio gelombangnya adalah di radio wave. Nah, sekarang yang perlu kita pahami bareng-bareng seperti judul yang disampaikan, gelombang tera seperti apa?
Sebelum masuk ke gelombang tera, kita lihat satu persatu. Di sini ada radio wave, gelombang yang masuk dalam klasifikasi radio. Ini frekuensinya, ini panjang gelombangnya, bukan gelombang tera. Apa yang didapat Bapak Ibu teman-teman sekalian? Ini juga jadi pembelajaran buat kita. Radio wave, posisi dari sini Bapak Ibu teman-teman sekalian. Microwave ini adalah gelombang tera, diistilahkan sebagai eh, terahertz. Kemudian ada gap karena memang antara microwave dengan infrared. Ada frekuensi, ada panjang gelombang. Makin ke sini, makin bersifat sinar. Makin ke sini, makin bersifat elektron. Artinya, ada klasifikasi lagi. Ini tadi saya sudah menyebutkan. X-ray posisinya ada di sini. Pakai. Sinar gamma juga dipakai. Seluruhnya teknologi memanfaatkan sinar-sinar ini. Dan artinya, seluruh sinar ini adalah pernah melakukan suatu penelitian. Jadi betul-betul dimanfaatkan. Nanti kita lihat satu persatu. Panjang gelombangnya ada, terdeteksi, kemudian dimanfaatkan. Inilah gelombang tera dari 3 mm sampai 30 mikrometer. Kalau kita mau memahami di sini, berarti ini juga dari mana dokter sendiri dapatnya? Mereka melakukan suatu penelitian. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kenapa saya berulang-ulang menyebutkan penelitian, penelitian, penelitian? Kita tidak boleh ada keraguan di sana. Karena sebelum diluncurkan, sebelum disampaikan mengenai gelombang tera, itu uji penelitian, ujian lagi, dilihat lagi, dievaluasi itu berulang-ulang dilakukan. Ini contoh yang bisa dilihat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini hertz, kemudian megahertz, giga, theta, tera, kemudian ini satuan lagi sampai ke Z, pico, kemudian satuan lagi yang lebih tinggi lagi. Seluruhnya ada frekuensi di dalamnya. Dan inilah kehidupan kita, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Tadi saya sudah menyampaikan USG berarti ultrasound. Di sini radio, di sini televisi menggunakan, di sini handphone. Frekuensi ini dipakai dan ternyata antara satu alat dengan alat ini yang dijadikan patokan kita, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya ada handphone, Bu Suci di tempat lain ada handphone. Ternyata bisa komunikasi. Berarti ternyata bisa ada hubungan. Nah, nanti di pola pikir kita di tubuh kita berarti ada alat yang bisa memancarkan gelombang dan bisa diterima oleh tubuh kita meskipun jaraknya jauh, meskipun tidak dalam satu tempat. Itulah yang harus kita pahami bareng-bareng. Demikian juga dengan WiFi, jaraknya jauh tapi bisa diterima. Jadi kalau kita melihat dari sini, maka kita paham betul bahwa ada dua benda yang berbeda, tapi frekuensinya sekarang kalau mencari frekuensi tubuh manusia seperti apa dan frekuensi gelombang tera seperti apa, maka bisa ketemu. Bisa ada pengaruh. Dan pengaruhnya itu dahsyat. Pengaruhnya itu bisa mempengaruhi banyak sekali apa yang terjadi dalam tubuh seseorang. Seluruhnya dimanfaatkan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Demikian juga dengan sinar matahari. Sinar matahari pun sama karena ini bisa dilihat ini visible. Bisa dilihat, dimanfaatkan seluruhnya. Artinya kalau dari 0 sampai 10 pangkat 21 ini sebetulnya dimanfaatkan oleh kehidupan kita. Dan aman dalam pengertian sudah dilakukan. Jadi kalau ada yang negatifnya itu pasti disisihkan. Kalau yang negatifnya pasti dikasih batasan. Contoh ketika kita berbicara di televisi, ketika bicara di handphone kita, kita mendengar ada radiasi, ada radiasi, ada radiasi. Nanti pengaruh radiasinya ke dalam tubuh kita. Berarti sudah ada catatan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ada yang negatif di sana. Dan pasti sudah disiasati bagaimana supaya tidak berdampak perburukan, makin jelek dan lain sebagainya. Ini sudah disiasati bareng-bareng seluruhnya.
microwave, radio kita, listrik tegangan tinggi, semua ini pasti ada batasan tertentu. Inilah yang harus kita pikirkan, Bapak Ibu, sekali lagi, kalau saya ingin harus sama-sama, karena ini peserta udah banyak sekali, 130 orang. Ada dua benda yang berbeda tempatnya, tapi bisa disiasati frekuensinya. Jadi berarti tubuh kita juga ada frekuensi. Tubuh kita juga bisa dihitung frekuensinya, bisa dinilai frekuensinya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian pernah mendengar foto aura. Aura tubuh kita itu adalah frekuensi. Bisa membaca bagaimana kesehatan tubuh kita hanya dari sisi foto auranya. Foto berarti adalah frekuensi. Cahaya, pantulan cahaya dari tubuh kita. Antara dua benda, yang satu adalah, mohon maaf saya sebutkan langsung, ini adalah ITERA, alat katakanlah, memancarkan frekuensi, dalam hal ini adalah gelombang teranya. Kemudian tubuh kita, jika sama frekuensinya, ternyata di tubuh kita juga ada, bisa menerima. Maka cahaya itu, sinar itu, gelombang itu diterima. Meskipun tidak tampak oleh panca indera mata kita. Tapi itu bisa diterima dan mempengaruhi dengan dahsyat. Saya akan tunjukkan sekarang bagaimana dengan radio wave. Bagaimana gelombang radio. Bapak Ibu, bisa didengar. Tapi sekali lagi, ada hal yang negatifnya di dalam sana. Makanya radioterapi tidak bisa serta-merta dimanfaatkan sesederhana mungkin. Satu rumah sakit yang mempunyai unit radioterapi, dindingnya saja, itu tidak boleh bocor dengan radiasinya. Berarti ada negatif di sana. Ini alasan Bapak Ibu sekalian. Ternyata memungkinkan meningkatkan resiko berbagai penyakit kanker. Gelombang radio. Artinya adalah yang tadi saya sampaikan. Demikian juga dengan gangguan pada otak kita, gangguan pada jantung kita. Kemudian hormonal, prolaktin, testosteron, estrogen, progesteron. Berarti mempengaruhi tubuh kita tapi negatif. Maka kita tidak akan menyentuh itu. Kita tidak akan pernah mau serta-merta sederhana menerima radioterapi, gelombang radio. Tidak. Tapi yang audible, hertznya bisa diterima 15 hertz misalkan, itu bisa diterima oleh panca indera kita. Dan itu pun bisa merupakan terapi. Merupakan terapi karena yang audible bisa didengar oleh kita. Kita bisa memanfaatkan gelombang yang bisa didengar untuk memberikan terapi. Dok, contohnya apa? Gelombang yang bisa didengar, tapi bisa memberikan terapi. Nggak usah susah-susah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Ketika kita mendengar suara musik, itu gelombangnya adalah gelombang yang audible. Apa yang terjadi dengan kegalauan kita, psikis kita, atau mendengar suara lain, mungkin bisa dimanfaatkan. Ada musik untuk healing, ada bacaan suara yang juga memberikan penyembuhan karena didengar oleh alat atau panca indera pendengaran kita. Tapi yang lainnya kita harus pikirkan. Dan itu tidak akan dibuatkan alat. Jadi akan berbeda. Maka tidak ada alat kecuali radioterapi untuk masyarakat. Karena risikonya seperti yang di sini. Kemudian bagaimana dengan pada laki-laki menurunkan jumlah sperma. Radioterapi. Tidak ada cerita yang namanya radioterapi gampang sekali kita nerimanya. Jangankan radioterapi. Berbicara X-ray saja, pasti dokter akan hati-hati. Karena ada negatif di dalamnya. Kemudian, microwave sekarang. Bagaimana efeknya terhadap tubuh kita? Ternyata sama juga akan memberikan hal-hal yang negatif. Termasuk yang dipakai di microwave ini adalah masuk dalam kelompok handphone kita. Apa yang sudah dilakukan penelitian? Ini adalah International Journal for Innovation
riset multidisiplin field. Bagaimana dengan tubuh kita? Ternyata akan mempengaruhi jantung kita, mempengaruhi saraf kita, sistem hormonal kita, reproduksi kita. Yang lalu kita bahas mengenai reproduksi, metabolisme kulit kita. Karena ada radiasi dari gelombang yang kategorinya adalah microwave. Milimeter panjang gelombangnya. Ini juga hal yang sama, berarti tidak mungkin ada alat, kecuali sudah disiasati satu persatu. Makanya kita tidak akan berbicara lagi negatif mengenai handphone. Karena sudah jelas penelitiannya, ada yang negatif, tapi bagaimana perangkat itu masih tetap bisa dimanfaatkan. Bagaimana microwave ini tetap bisa dimanfaatkan oleh kita. Ini sesuatu yang harus kita pikirkan baik-baik. Demikian juga dengan alat di rumah tangga kita yang berbasis microwave. Ya. Tapi ingat kalimatnya, ada radiasi di sana. Ada catatan negatif. Nah, inilah yang mendasari kenapa kita harus berpikir mengenai gelombang tera. Berarti peneliti juga sama. Bagaimana mencari penjelasan mengenai gelombang tera. Jadi sekali lagi Bapak Ibu teman-teman saya ulangi akan saya akan ulang terus-menerus bahwa gelombang tera itu sudah dilakukan penelitian panjang, dimanfaatkan baik untuk diagnostik, untuk menentukan suatu kondisi sakit seseorang, kelainan seseorang, demikian juga untuk terapi. Saking amannya, nah ini kalimat yang harus kita terima. Saking amannya gelombang tera, maka dibuatkan alat untuk masyarakat. Bukan alat untuk profesional, certification, harus lulus dulu, harus sebagai operator. Tidak. Itulah gelombang tera. Gelombang tera disiapkan untuk masyarakat umum. Bukan seperti halnya yang ada di rumah sakit untuk terapinya. Bukan itu. Bukan fisioterapi yang kita bicarakan, yang kita pernah mendengar dari rumah sakit. Berbeda. Atau boleh dikatakan sangat berbeda. Jadi kita harus tidak berpikir itu. Apalagi yang saya punya. Ini hal yang sama. Saya kira ini hanya ringkasannya saja. Akan mempengaruhi jantung atau jantung dan pembuluh darah kita, saraf kita, sistem endokrin, hormonal kita, reproduksi, metabolisme, dan kulit kita. Microwave. Lalu, bagaimana dengan studi yang lain? Meskipun low level, sekali lagi, meskipun low level di sini, tapi yang terjadi sama. Kardiovaskuler akan dipengaruhi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Demikian juga dengan reproduktif, demikian juga dengan sistem imun kita atau sistem lain dalam tubuh kita. Meskipun sudah serendah mungkin, tapi tetap ada. Tidak mungkin ada satu alat terapi berbasis radiofrekuensi. Alat terapi ya, tapi berbicara mengenai musik, berbicara mengenai alat yang juga bisa didengar atau umum didengar oleh kita, maka itu akan menjadikan terapi yang berbeda. Pertanyaannya, contoh ada satu perangkat musik lah, dari dulu, dari mulai tradisional sampai yang modern sekarang, bisa dinikmati oleh kita, orkestra dinikmati oleh kita. Dan itu adalah terapi melalui pendengaran kita. Tapi bukan alat yang mudah kita gunakan sendiri. Jadi bukan untuk kita pada umumnya, tapi orang profesional yang akan bisa menyampaikan itu, yang bisa memanfaatkan radio frekuensi. Kemudian, literatur yang berbeda, Bapak Ibu teman-teman sekalian, berbicara. Saya akan loncat dulu tidak pada gelombang teranya. Microwave sudah, kita loncatin gelombang teranya sekarang. Bagaimana dengan infrared? Ada pernah mendengar lagi selain infrared, ada lagi far infrared. Di sini jelas dipakai. Ini International Journal of Development Research. Jadi satu penelitian Bapak Ibu, dan bukan cuma ini, pasti banyak sekali penelitian mengenai infrared atau far infrared. Artinya sisi benefitnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan sisi negatifnya, dan itu dilakukan penelitiannya. Sehingga aman. Apa yang didapat dari sini? Saya langsung kesimpulannya. Memperbaiki performa otot kita, menurunkan oxidative stress yang sengaja dibuat
Setiap orang melakukan olahraga, apalagi olahraganya keras, disiplin, atlet, dan lain sebagainya, pasti akan terjadi oxidative stress. Maka ketika dimanfaatkan infrared, akan menurunkan oxidative stress. Melambatkan kelelahan dari otot. Mengurangi rasa sakit. Bahkan rasa sakit yang berjalan lama. Chronic pain. Itu pun sama, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Infrared, pernah kita mendengar. Karena judulnya, mohon maaf judulnya. Judulnya adalah infrared, maka hampir semua alatnya berwarna merah. Padahal tidak kelihatan sama mata kita. Apalagi far infrared. Infrared itu tidak kelihatan, tapi karena ingin menunjukkan alat ini lagi sedang berjalan, sedang dipakai, maka keluarlah sinar merah. Padahal bukan sinar merah yang kita tampak dari mata kita. Yang tampaknya betul adalah merah dan mata kita bisa melihat. Tapi sinar yang digunakannya adalah infrared atau far infrared. Ada manfaat yang bisa digunakan. Setiap ada manfaat, setiap ada benefit yang dipakai, pasti bisa dimasyarakatkan. Bisa digunakan oleh masyarakat umum, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Dan itu sudah masa lalu. Itu sudah berlalu. Berkembang terus, tidak pernah tidak akan berkembang. Saya loncat lagi Bapak Ibu sekalian. Far infrared, sekali lagi. Bahkan di sini tertulis sebagai medical application. Artinya berarti Bapak Ibu disamakan lagi sekarang dengan gelombang tera. Ada pemanfaatan di sana. Kita lihat apa yang didapat. Nah, ternyata aman, ternyata efektif, dan digunakan secara luas. Untuk apa? Terapi, Pak. Sekali lagi, untuk terapi, mempunyai efek terapi. Kalau sudah aman dan mempunyai efek terapi, berarti akan bisa dimasyarakatkan. Akan boleh digunakan oleh masyarakat. Infrared, far infrared. Tapi ingat, gelombangnya tidak tampak oleh mata kita, tidak tertangkap oleh panca indera kita. Karena bukan magiku hibiniu. Bukan warna itu. Bisa kalau mau diganti jadi biru, bisa pakai warna biru-biru yang tampak oleh mata kita. Tapi gelombangnya, frekuensinya adalah infrared, adalah far infrared. Nah, terakhir Bapak Ibu teman-teman sekalian, adalah matahari. Berarti adalah sinar yang tampak oleh kita. Dari merah sampai ke ungu. Sekali lagi, sedemikian banyaknya, itu pun terbatas. Dari panjang gelombangnya, dari frekuensinya dan panjang gelombangnya, kalau kita balikin lagi ke slide yang sebelumnya, sedikit sekali. Tapi ternyata manfaatnya dahsyat. Menurunkan risiko diabetes, untuk mencegah kekurangan vitamin D, memboosting imun sistem kita, menurunkan risiko kanker. Jangan dibalik Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jangan pernah mengatakan matahari itu akan menyebabkan kanker. Tidak. Menurunkan risiko kanker, menurunkan tekanan darah, membantu menurunkan berat badan, memperbaiki mood, memperbaiki kualitas tidur, memperbaiki gejala-gejala Alzheimer, memperbaiki dan menyehatkan, menyembuhkan penyakit-penyakit pada kulit, kesehatan tulang, menyembuhkan depresi, memperbaiki kesehatan mata, memperbaiki fungsi otak kita, mencegah dan melindungi berbagai kondisi yang sifatnya adalah psikis. Ini matahari, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi kalau boleh dilihat, mohon izin saya akan kembalikan supaya kita sama-sama eh, pemahamannya ada di sana. Tolong perhatikan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini adalah visible. Sekali lagi ini adalah visible. Ini yang dilihat, ini yang dijelaskan tadi matahari. Dapat dari sini. Meskipun di matahari ada seluruh gelombang ini. Tapi yang kita bisa nikmati, yang bisa kita lihat adalah di sini. Ternyata di sini menguntungkan sekali. Banyak sekali yang kita bisa dapatkan. Infrared sama. Bagaimana dengan Tera? Ini pun sama.
Maka pola pikir kita berarti mulai dari titik di sini sampai ke titik di sini. Ini adalah dimanfaatkan sedemikian rupa. Tapi kalau sudah mulai bicara ultraviolet, X-ray, apalagi gamma ray, sinar gamma, itu akan berubah. Karena tidak bisa seorang manusia, tidak bisa seorang masyarakat umum yang bisa memanfaatkan itu. Tapi dari tera sampai ke matahari, cahaya yang kita bisa lihat, ini kita bisa manfaatkan secara umum. Mungkin bisa dapat dari sana, mohon maaf. Nah, bagaimana bagaimana dengan gelombang tera? Kalau boleh ini disampaikan Bapak Ibu, ini adalah satu tulisan yang bagus sekali mengenai efek biologi gelombang tera. Meskipun di sini tertulisnya adalah radiasi. Karena memang ada radiasi di sana. Tidak bisa kita menghindarkan. Tapi bukan radiasi yang harmful. Bukan radiasi yang negatif. Ini harus kita tanamkan baik-baik. Gelombang tera itu non-harmful frekuensinya, radiasinya. Non-ionized. Dia tidak ada akan mempengaruhi yang negatif. Banyak sekali literaturnya. Kita ngambil beberapa saja. Saya ingin mengambil contohnya saja. Untuk cancer. Bapak Ibu teman-teman sekalian. Meningkatkan kecepatan regenerasi ketika ada kerusakan. Pada psoriasis untuk melawan autoimun. Pada ischemic stroke, stroke dengan kondisi aliran darahnya berkurang, sumbatan, dan sebagainya, bukan perdarahan. Ini satu penelitian, satu jurnal yang terkumpul dalam buku ini, pasti bukan tidak melalui penelitian, bukan tidak melalui satu evaluasi dan evaluasi. Ini sudah dilakukan. Kemudian, sama saya kira tidak perlu ke sana lagi. Apa yang kita dapatkan Bapak Ibu teman-teman sekalian ketika kita memanfaatkan gelombang tera? Ada gelombang di sana. Kalau kita sekarang nyalakan alat blow kita atau nyalakan biolight maupun bio kita, karena di sana juga gelombang tera akan berperan, maka positif yang kita dapatkan mengaktifkan selnya, akan memperbaiki sirkulasi darahnya meskipun sampai ke micro circulation, meskipun sampai ke tingkat yang kecil, kapiler, pembuluh darah yang ada di retina, pembuluh darah yang ada di ginjal, pembuluh darah yang ada di alveoli, kantong udara kita, diperbaiki. Memperbaiki sel yang rusak. Membuang stak, dinginnya, apa yang bisa dirasakan negatif, ini akan membawa seluruh kondisi sakit kita. Akan bisa mengenal dan menghancurkan sel yang abnormal. Kita berbicara dari mulai tumor, kista, miom, cancer, karena bisa mengenal dan bisa menghancurkan. Akan menguatkan sistem organ kita, akan menguatkan sistem tubuh kita, akan melakukan detox, akan memperlambat proses penuaan. Manfaat inilah yang harus kita siasati sebagai manfaat bagi kesehatan kita. Sekali lagi, gelombang tera jangan dikategorikan sebagai gelombang untuk orang sakit. Gelombang tera untuk seluruh kita. Untuk orang yang tidak ingin sakit, manfaatkan setiap saat gelombang tera. Untuk orang yang sakit, ketika memanfaatkan gelombang tera, maka target untuk mencapai kesembuhan akan didapatkan. Satu lagi, ini pernah saya sampaikan dan akan selalu berulang-ulang dari jurnal laser. Apa yang disebutkan di sana? Diagnostik. Jadi gelombang tera memang dipakai untuk diagnostik dan lebih hebat dibandingkan dengan, mohon maaf, saya sudah terlanjur menyebutkan USG, X-ray, MRI, CT scan. Gelombang tera lebih. Ini punya nilai yang lebih, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Sebagai masyarakat kita, sebagai masyarakat umum, sebagai orang awam, kita tidak ke sini, kita tidak memanfaatkan untuk diagnostiknya, untuk menentukan penyakit, tidak perlu. Tapi yang menarik adalah gelombang tera dimanfaatkan untuk treatment, untuk pengobatan.
untuk terapi. Inilah yang menjadi betapa semangatnya kita memanfaatkan gelombang tera setiap hari, setiap saat. Rutin kita memanfaatkan gelombang tera, berarti kita mendapatkan terapi rutin. Kalau ada orang yang sakit, kalimat ini tepat, treatment untuk orang yang sakit. Ini yang harus kita pahami baik-baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Gelombang tera menurunkan ukuran sel tumor, memperbaiki atau mengobati kanker kulit, menyembuhkan luka bakar, menyelesaikan berbagai penyakit-penyakit kardiovaskuler, kelainan kornea, serangan jantung yang masih dalam kategori angina, dan memberikan heat terapi. Sekali lagi, heat terapi. Jadi gelombang tera ketika dipancarkan ke tubuh kita, jangan dicari mana gelombang teranya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Nggak usah nyari gelombang teranya. Tapi yang akan terasa dan kita harus yakin gelombang tera itu ada. Yang pertama yang dicamkan dulu adalah gelombang tera itu ada karena ada optical yang dipakai di sana. Ada optik yang dipancarkan atau yang distimulasi, yang diosilasi agar bisa memancarkan gelombang tera. Ada produksi gelombang tera di dalamnya. Kalau kita sudah yakin, maka selain daripada gelombang tera yang masuk dalam tubuh kita, ada rasa panas, ada heat terapi yang bisa kita terima. Maka itulah yang harus kita rasakan, itulah yang harus kita evaluasi bareng-bareng. Apa duk yang dievaluasinya? Perubahan dalam tubuh kita. Kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian punya nilai laboratorium, lihat lagi nilai laboratoriumnya. Kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian punya nilai USG, punya pemeriksaan apapun, maka lihat lagi kemudian. Setelah kita memanfaatkan secara rutin gelombang tera. Terapi yang berbeda. Infrared radiasi dengan gelombang tera. Gelombang tera sendiri akan menghasilkan. Sekali lagi, inilah kontribusinya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Untuk apa? Ternyata direkomendasikan untuk ischemic stroke. Dan ini adalah bagian pengobatan yang lengkap. Jadi bagian. Silakan pendekatan yang lain, tapi gelombang tera ada di dalamnya. Dan ini bicaranya adalah penelitian, ini bicaranya adalah literatur. Bukan berasal dari Prive internasional, bukan dari Prive Indonesia, tapi dari literatur sudah sedemikian rupa, penelitiannya ada. Pasien dengan ischemic stroke, pasien dengan acute ischemic stroke. Kemudian bagaimana hasilnya? Ternyata signifikan. Gelombang tera, frekuensi teranya yang dihasilkan ternyata juga akan memodulasi infrared masuk dalam tubuh kita. Dan itu akan bermanfaat buat tubuh kita seperti penjelasan pada terbatas pada infrared atau far infrared. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita mendapatkan heat terapi, sekali lagi, ketika kita mendapatkan panas, baik melalui bio atau biolight, maupun melalui blower, klasiknya, premiumnya, premium plusnya, atau pro-nya, sama akan mendapatkan heat terapi. Ini yang akan selalu saya sampaikan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini acute, baru satu kali terapi. Tapi hasilnya peripheral vasodilatasi, cardiac output dinaikkan, stres dikurangi, kekuatan dari pembuluh darah diperbaiki, resistensi apa namanya perlawanan dari pembuluh darah dikurangi, tekanan darah dikurangi. Artinya ini sudah nilai positif, meskipun satu kali, meskipun satu kali. Ketika rutin, Bapak Ibu sekalian melakukan secara rutin, maka apa yang didapat? 2 sampai 3 minggu. 2 sampai 3 minggu kita memanfaatkan heat terapi yang berasal dari ITERA, maka fungsi endotel, fungsi lapisan paling dalam dari pembuluh darah kita diperbaiki. Fungsinya ditingkatkan luar biasa. Jantung kita diperbaiki.
daya tahan kita terhadap latihan, toleransinya ditingkatkan. Artinya berarti kita jauh lebih perform daripada sebelumnya. Kemudian nitrik oksid yang ada dalam tubuh kita dinaikkan. Radikal bebas dikurangi. Inflamasi dikurangi. Kematian sel yang tidak diperlukan ditekan. Demikian juga dengan perbaikan lain. Inilah yang harus kita siasati bareng-bareng Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kekakuan daripada arteri, pembuluh darahnya, perfusinya, tekanan darah diturunkan. Kalau ada reaksi dari saraf yang sedemikian rupa, itu pun ditekan. Ketika dimanfaatkan 8 sampai 12 minggu. Demikian juga kalau kita menggunakan sepanjang masa. Selama kita memanfaatkan itu, maka kita akan mendapatkan hal yang positif dengan pemanfaatan. Kesehatan maupun percepatan penyembuhan. Ini ada di dalam bio maupun BioLife. Dan digunakan ketika kita menyelesaikan satu kondisi. Ini adalah dengan gagal ginjal yang sudah stadium akhir. Di sana ada frekuensi yang dikeluarkan. Di sana ada elektromagnetik, di sana ada gelombang tera juga. Maka kita mendapatkan ternyata betul-betul efektif. Betul-betul memperbaiki kualitas hidup pasien dengan end-stage renal disease. Dalam hal ini adalah cuci darah. Hal yang sama Bapak Ibu teman-teman sekalian. Pada pasien diabetes dengan komplikasi neuropati. Inilah kenapa saya selalu akan menyampaikan percepatan penyembuhan. Bagaimana dimanfaatkannya gelombang terapi, bagaimana dimanfaatkannya bio maupun BioLite-nya. Kita mendapatkan hasil. Improvement dari pembuluh darahnya. Fungsi pembuluh darahnya diperbaiki. Gangguan yang terjadi pada pembuluh darah sampai ke tingkat yang halus pun mikrosirkulatorinya diperbaiki. Dan ini terjadi adalah bagian daripada komplikasi pasien dengan diabetes yang sudah mengenai pembuluh darah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, gelombang tera itu memang real. Yang pertama kita harus yakin ada. Yang kedua, penelitian mengenai sisi efektivitas, penelitian mengenai sisi keamanan. Kita tidak perlu ada keraguan lagi di sana. Karena secara keseluruhan sudah bisa menunjukkan, ini literatur, 182 orang. Subjeknya 182 orang. Yang pasien diabetes dengan komplikasi neuropati. Artinya, hal-hal yang negatifnya itu sudah sedemikian rupa disisihkan. Ingat, dari mulai gelombang tera sampai Mejiku Ibinyu dimanfaatkan. Inilah yang harus kita renungkan baik-baik, bahwa pemanfaatan ini ada. Dan, nah ini yang menarik Bapak Ibu teman-teman sekalian, harusnya kalimat ini dipakai. Kalimat ini harus dipakai. Terapi yang efektif seperti halnya, nah ini seperti halnya anjuran yang seharusnya, yaitu memanfaatkan non-pharmacological. Jadi yang memanfaatkan bukan pada obat dulu, bukan pada kimia dulu. Dan inilah yang mendapatkan. Apa yang didapatkan ternyata betul-betul ada perbaikan. Menurunkan rasa sakit yang berhubungan dengan neuropati perifernya. Dan pasti akan bisa dimanfaatkan. Inilah yang harus kita kaji, inilah yang harus kita diskusikan bareng-bareng. Betapa istimewanya gelombang tera, betapa istimewanya seluruh perangkat yang disediakan oleh Prive. Dua kategori katakanlah, dua kelompok. Berbicara dari sisi blow dan juga food terapinya. Ketika di blow, Bapak Ibu teman-teman sekalian seperti yang tadi saya sampaikan. Ini mungkin sebagai kesimpulan sebelum kita diskusi. Akan dirasakan panas.
persarapan akan ditingkatkan konduksinya. Jadi sistem penghantaran, rangsangan, refleks, kemudian sinyal-sinyal, itu disampaikan karena konduksivitasnya meningkat. Karena kita perlu darah, kita perlu oksigen, kita perlu nutrisi. Kapiler pun sampai diperbesar agar nutrisinya, oksigennya, dan sebagainya masuk. Dari mana? Dari thermal effect. Ketika kita memanfaatkan ITERA dalam bentuk blow. Biokimia, mohon maaf, adenosin trifosfat dinaikkan. Seluruhnya. Sistem enzim diperbaiki, produksinya dinaikkan. RNA, DNA, sintesanya, produksinya dinaikkan. Radikal bebas untuk melawannya, anti radikalnya, antioksidannya dinaikkan. Kelistrikan kita diperbaiki. Energi kita diperbaiki. Tadi mulai ada video yang bagus sekali. Cukup dengan blow di titik-titik meridian, SOP, basic blow, itu dimanfaatkan. Ketika ini kita terima dan rutin diterima Bapak Ibu teman-teman sekalian, maka efek klinisnya, efek kliniknya itu kita dapat. Yang kram, yang spasme dikurangi. Yang merasa sakit dikurangi. Sirkulasi diperbaiki. Fleksibilitas dan seluruh fungsi organ, sistem diperbaiki. Memperbaiki proses penyembuhan. Mengurangi berbagai gejala yang berhubungan dengan peradangan. Salah satunya di sini disebutkan osteoartritis. Artinya, ini adalah satu kesempatan buat kita manfaatkan secara rutin. Kenapa demikian? Karena seluruh sel akan menerima, seluruh sel. Bukan cuma kulit kita yang terasa panas, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bukan kulit kita yang menerima gelombang tera. Tapi seluruh sel sampai ke tulang. Sel tulang yang keras pun akan menerima gelombang. Ini sudah disebutkan ATP, antioksidan, dan nitric oxide. Artinya, kalau kita siasati satu persatu, maka kita akan mendapatkan nilai kesehatan yang istimewa. Kita akan selalu perform. Itu yang saya katakan tadi, kalau masih ada keluarga Prive Indonesia, Prive Internasional yang sakit, berarti tidak memanfaatkan gelombang tera. Bu Suci, saya kembalikan kepada Bu Suci. Kita diskusikan peserta hari ini luar biasa karena ada 182. Kamera saya akan kembali buka. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mari kita berdiskusi untuk bisa mendapatkannya. Oke, terima kasih banyak Dr. Setio atas Silakan. pemaparannya. Iya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita beralih ke topik diskusi, mungkin untuk melengkapi ya Dok, saya mau putar video mengenai latar belakang atau apa itu gelombang terahertz ya. Jadi kita akan lihat tayangan video berikut ini agar Bapak Ibu sekalian juga lebih memahami bagaimana atau apa itu gelombang terahertz. Dan tentunya kaitannya dengan produk dari ITERA Care. What is terahertz frequency? According to the Military Medical Research Volume 8, Article number 28 of 2021, terahertz, THz frequency, also known as the sub-millimeter wave, is a range of electromagnetic waves that falls between microwaves and infrared waves. This frequency range has been found to have many potential benefits for the human body when used in medical applications. One potential benefit of terahertz frequency is its ability to penetrate through various materials including clothing, skin, and even some types of metal. This makes it an ideal frequency range for non-invasive imaging and sensing applications. Another benefit of terahertz frequency is its ability to stimulate cell growth and repair. Studies have shown that low-intensity terahertz radiation can promote wound healing, bone growth, and cartilage regeneration. This could have significant implications for the treatment of conditions such as osteoarthritis and bone fractures. Terahertz frequency also has potential anti-inflammatory and anti-tumor properties.
Studies have shown that exposure to low-intensity terahertz radiation can inhibit the growth of cancer cells and reduce inflammation in the body. This could lead to new treatments for cancer and other inflammatory diseases. In addition to these medical benefits, terahertz frequency has also been found to have potential industrial and telecommunications applications. For example, it can be used in wireless communication systems to improve data transfer rates and reduce interference. It can also be used in industrial process control to detect and measure the properties of materials. In conclusion, terahertz frequency has many potential benefits for the human body when used in medical applications. Its ability to penetrate through various materials, stimulate cell growth and repair, and exhibit anti-inflammatory and anti-tumor properties makes it a promising area of research for the development of new medical treatments and technologies. The iTeraCare's terahertz technology. The iTeraCare device uses targeted frequencies that penetrate up to 30 centimeters into the body with zero discomfort or irritation. Every cell of the body has a frequency measured in hertz. Terahertz resonates at the same frequency as healthy human cells, generating millions of vibrations per second. Electromagnetic waves of the terahertz waves are currently being used as a biophysical factor in medicine to correct several disorders. Grab your iTeraCare device now for a healthier, happier, and beautiful you. Oke, baik dokter, sepertinya kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ya, karena di kolom Zoom kita sudah banyak beberapa teman-teman dari Bapak Ibu sekalian yang sudah mulai antri ini pertanyaannya ya. Mungkin kita akan bahas satu-satu karena para peserta kita ini juga luar biasa nih dok. Ada yang dari Konawe, ada yang dari mana tadi Sulawesi juga ya, luar biasa. Tiap hari Jumat full house. Waduh. Kita mulai pertanyaan dari Ibu Nahdiah ya dok ya, yang paling atas ini pertanyaannya. Dokter, maaf, apakah luka bekas operasi sesar bisa diterapi? Hari ini tuh beliau sudah mengalami atau sudah sekitar 12 hari pasca operasi sesar, tapi belum kering juga, malah rembes cairan karena pakai drain. Nah, ini disebutkan juga sebelumnya terjadi infeksi. Ada luka ya karena ya sempat infeksi juga dan acting ulang nih. Mungkin dokter yang ngerti nih karena istilahnya agak sedikit medis. Nah ini Bu Nadia mungkin secara saya tambahkan dulu sedikit ya dok ya. Karena untuk secara SOP Ibu untuk luka habis operasi itu memang termasuk menjadi salah satu hal yang harus dihindari dalam penggunaan terapi terahertz atau dari iTeraCare karena fungsi dasar dari gelombang tera itu sendiri adalah untuk memperlancar peredaran darah. Jadi memang sebaiknya alangkah lebih aman itu saran dari kami digunakan minimal 2 bulan setelah pasca operasi karena mungkin dari luar terlihat sudah kering tapi di bagian dalam kita nggak pernah tahu karena luka operasi terutama juga sesar itu sayatannya juga mungkin dalam juga ya dok ya. Jadi sebaiknya dihindari dulu untuk penggunaan terapi di bagian sesar tersebut gitu. Nah tapi ini ada istilah pakai drain dan juga sempat infeksi dan acting ulang. Ini apa nih dok? Iya, Bu Suci, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apalagi baru 12 hari ya. Singkatnya seperti ini. Tindakan sesar, tindakan operasi itu pasti dengan sterilisasi, pasti dengan tindakan kehati-hatian, pasti dengan mempertimbangkan berbagai resiko komplikasinya sudah ditekan habis. Sudah berusaha sekeras mungkin, sekuat mungkin. Karena akan melukai.
membuat luka dinding perut yang sangat tipis sekali pada saat kehamilan. Artinya, kalau sampai 12 hari belum kering, belum rembes dan lain sebagainya, berarti proses penyembuhan alami, sekali lagi, proses penyembuhan alami dari tubuhnya ternyata tidak mumpuni, tidak bisa mencapai target. Luka itu tidak harus berlama-lama. Tubuh itu bisa menyembuhkan luka, asalkan lapis demi lapis itu sudah diselesaikan oleh seorang dokter. Menjahit, hekting itu, di sini ada hekting bicarakan adalah menjahit. Menjahit itu adalah lapis demi lapis si dinding perutnya itu disambungkan lagi. Setelah itu diserahkan kepada tubuh untuk selesai. Tapi kalau sudah terjadi seperti ini, cairan rembes, kemudian sempat dibuka lagi, infeksi, ada tanda-tanda infeksi di sana, berarti ada komplikasi dari tindakan tadi. Artinya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini kenapa Private Indonesia, Private Internasional tidak betul-betul memberikan catatan di sana. Jangan setelah operasi, jangan setelah tindakan. Kenapa? Karena ini masih apa istilahnya? Masih menjadi tanggung jawab rumah sakit. Ini tindakan rumah sakit, bukan tindakan di rumah. Itu yang pertama harus dipahami. Apalagi sampai pasang drain. Pasang drain itu berarti betul-betul ada cairan, ada sesuatu yang harus di-drain, harus disalurkan keluar. Maka dipasanglah apa namanya? Pipa, pipa plastik biasanya ngambil dari selang infus untuk menjadi drain. Artinya ada sesuatu di sana. Luka operasi sesar yang normal itu tidak seperti itu. Biasa saja luka biasa ketika dirapatkan lapis demi lapis, selesai. Berapa hari kemudian dia akan selesai. Istirahat, oke, setuju. Tapi kalau sampai 12 hari masih belum kering, pasang drain, sempat ada tanda-tanda infeksi, bahkan di hekting ulang, ini komplikasi. Kalau tadi Bu Suci menyampaikan jangan, karena SOP dari Indonesia, justru kondisi ini lebih jangan lagi. Bisa diterima. Lebih jangan lagi kenapa? Karena yang menyelesaikan pihak rumah sakit. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, balik lagi sekarang karena sini Ibu Nadia sudah jadi keluarga kita. Sekali lagi Ibu Nadia sudah jadi keluarga kita. Bagaimana tekniknya sekarang? Luka sesar berarti di bawah tali pusar, di bawah pusar lukanya. Maka ini sensitif banget, apalagi lagi ada infeksi ke sana. Tapi tubuh orang tersebut, tubuh ibu ini perlu disehatkan, perlu dibantu. Kalau kecelakaan yang terjadi, ini saya sebut kecelakaan ya, komplikasi akibat operasi kecelakaan. Kalau kecelakaan yang terjadinya akibat eh, ketidaksterilannya dan seterusnya, sementara tubuhnya bagus, itu akan lebih cepat sembuh. Saya akan adilkan, saya akan gandengkan. Yang satu ada risiko karena komplikasi tindakan. Yang satu lagi risiko yang terjadi, risiko yang dihadapinya adalah memang tubuhnya jelek. Jadi proses perlawanannya untuk penyembuhannya itu lambat. Nah, inilah peran daripada kita. Bisa disiasati tapi dengan cara yang sangat bijak. Sekali lagi, ini yang akan kontra. Harus kita siasati betul-betul. Tapi yang utama, tetap rutin dulu ke rumah sakit. Kenapa demikian? Karena ini bagian daripada perjalanan operasi sesarnya. Kalau mau, silahkan. Tapi dengan penuh kehati-hatian. Saya tidak ingin ada salah pemahaman. Ketika SOP tidak boleh, lebih baik no. Itu akan jauh lebih mempermudah kita. Tapi ingat, kita punya yang lain, kita punya kesempatan yang lain. Kalau masih tetap kita dibatasin dengan gelombang tera, dari iterakirnya maupun dari bio atau bioletnya masih kehati-hatian karena mungkin juga perdarahannya belum selesai dalam 12 hari. Paling tidak 40 hari, 40 hari saja sesar atau persalinan normal itu masih dalam proses penyesuaian. Makanya sering dipakai dalam 40 hari pasca persalinan. Kenapa? Apakah rahimnya sudah kembali normal, apakah perdarahannya sudah berhenti dan seterusnya.
maka hitungan 40 hari artinya sana. Itu aja udah 1 bulan lebih. Ini baru 12 hari. Tolong pemikiran yang sama kita sepakati. Tidak berarti tidak, SOP, SOP. Tapi ingat, kita melihat ada sisi yang lain. Ibu yang sesar ini juga perlu dibantu untuk peningkatan stamina dan seterusnya. Demikian Bu Suci, kalau ingin ditambahkan oleh Bapak Ibu teman-teman sekalian, ayo kita lakukan diskusi bareng-bareng. Terima kasih Bu Suci. Iya, terima kasih dok. Iya, jadi memang ternyata dinding perut itu malah tipis ya dok. Oh, kayaknya perut saya yang tebel berarti ini. Karena mungkin banyak lemaknya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Bu Nadia ya, cepat sehat, cepat pulih, dan mungkin juga teruskan obat-obatan dari rumah sakit Bu, dari dokter, karena takutnya memang apalagi sudah pernah terjadi infeksi ya dok ya, jadi memang harus lebih mengantisipasi lagi. Baik, selanjutnya pertanyaan berikut ini dari handphone Asus. Untuk penderita hepatitis B, di mana dari hasil fibroscan menunjukkan bahwa liver sudah mengarah kepada sirosis. Bagaimana cara terapi dengan menggunakan ITERA, dok? Berarti ini sudah Langsung ada. ya Bu Suci ya. Iya, Izin saya silakan. langsung menjawab. Eh, Bapak Ibu teman-teman sekalian, tolong sama-sama kita punya kesepakatan seperti yang tadi. ITERA Care, blower, yang klasik, yang premium pro, kemudian yang pro-nya, yang premium plus, yang pro-nya. Demikian juga dengan BioLite atau Bio. Kalau di sini bagaimana cara terapinya? Pertanyaan dari yang menggunakan Asus, bagaimana cara terapi? Tidak ada yang spesifik. Sekali lagi, yang pertama harus kita pahami untuk mempermudah kita karena alat ini adalah alat di masyarakat umum. Tidak ada yang spesifik. Spesifik dalam pengertian apa? Karena kondisinya ini jadi mengarah ke satu apa namanya penyakit hepatitis B, kemudian berlanjut sampai ke sirosis. Sirosis berarti sudah mengecil sekali. Jaringan yang tadinya normal sebagai liver, sebagai hati, itu sudah tidak berbentuk lagi jaringan hati. Hanya jaringan yang tidak berfungsi sebagai hati. Itulah yang disebut sebagai sirosis. Dan mengecil. Nah, bagaimana dengan terapinya? Kita tidak mengarah ke sirosis hepatisnya. Kita tidak mengarah ke penyakitnya. Karena ketika sirosis ini terjadi, mohon maaf, berarti seluruh tubuhnya sakit. Seluruh darah, sekali lagi, seluruh darah berliter-liter itu akan masuk ke liver untuk dilakukan detox. Racunnya akan didetok. Kalau ada kimia yang masih akan menyebabkan kerusakan kejelekan dalam tubuh kita akan dieliminasi, akan dikeluarkan. Tapi ketika mengalami sirosis seperti ini, berarti fungsi liver sudah sedemikian rupa. Sama dengan kalau kita biasa umum menyampaikan gagal ginjal, ini adalah gagal hati. Supaya mempermudah pola pikir kita. Ketika kondisi seperti ini, kita tidak mensiasatinya sebagai perbaikan hanya pada livernya, tapi tubuhnya. Ketika tubuhnya diperbaiki, kita berharap sekali meskipun sudah terlanjur sirosis, sekali lagi meskipun sudah terlanjur sirosis, tapi sistem lain, pencernaannya, paru-parunya, jantungnya, ginjalnya, kelenjar-kelenjar keringatnya, itu bisa dimanfaatkan secara jauh lebih optimal. Meskipun livernya sirosis. Artinya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, jangan fokus pada hepatitisnya. Jadi sekali lagi jangan fokus pada sebentar. Saya harus sebentar. Kalau kita fokus pada hepatitisnya, kalau kita fokus pada
eh, penyakitnya, maka akan mempersulit kita. Yang harus terpikirkan oleh kita adalah tubuh orang yang kena sirosis hepatis itu lemah sekali. Tubuh orang yang kena hepatitis B sudah sampai ke sirosis itu sangat-sangat tidak punya kualitas. Maka apa yang harus kita lakukan? Meningkatkan kualitas orang tersebut. Quality of life-nya yang kita perbaiki. Ketika kita, mohon maaf, terapi itu seperti yang tadi disampaikan adalah rutin. Ketika rutin kita lakukan, gelombang tera masuk lagi, gelombang tera masuk lagi. Ingat ya kalimatnya, apalagi ada video-video yang terakhir bagus banget. Ada perbaikan loh. Itu perbaikannya seluruh tubuh termasuk livernya. Sel yang sudah mengalami sirosis, sel hati yang mengalami sirosis, karena ada statement, ada penelitian bahwa gelombang tera akan memperbaiki sel itu. Maka kita berharap sirosisnya itu juga akan berkurang. Maka kita berharap fungsi livernya juga akan meningkat, membaik. Itulah terapinya. Jadi kalau dipertanyakan lagi sekarang, bagaimana cara terapinya? Persis. SOP silakan lakukan. Oh, Bapak Ibu udah dapet nih penjelasan. Kan nanti di bagian, seingat saya, ada satu leaflet, ada satu buku yang sudah dibuatkan oleh Prive Indonesia. Itu akan lebih membantu kita lagi. Selain basic blow, selain SOP, manfaatkan buku itu. Oh, kalau liver, gangguan liver di sini kita titiknya. Di blow-nya di sana. Area yang di blow, bukan titik ya. Area yang di blow-nya di daerah sana. Itu akan membantu kita. Tapi jangan fokus pada hepatitis dan sirosisnya. Jangan fokus pada area livernya atau titik meridian itu, tidak. Tapi ingat, tubuhnya harus diperbaiki dengan SOP, dengan basic blow. Demikian Ibu Suci, demikian Bapak Ibu atau Bapak atau Ibu yang menggunakan ASUS. Terima kasih Bu Suci. Ya, terima kasih dokter. Ini sebetulnya beberapa pertanyaan ini memang standar seputar di mana titik terapi yang harus difokuskan gitu ya, di mana titik atau area yang harus di blow, berapa lama gitu ya. Sebetulnya Bapak Ibu, kita kembali kepada standar dari fungsi terapi itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Setio tadi bahwa kenapa kita mengutamakan 10 area dasar tersebut, karena itu merupakan bagian secara keseluruhan yang berkesinambungan dan berkaitan satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu dengan menggunakan area-area tersebut saja itu sudah dapat cukup membantu untuk pemulihan atau istilahnya membangkitkan atau membuat sel-sel tubuh dari Bapak Ibu sekalian terbarui, diaktifasi, dan juga distimulasi dengan adanya gelombang terahertz gitu. Tapi memang apabila lebih difokuskan memang akan jauh lebih maksimal, tapi kalaupun tidak, standar dari terapi kita adalah di 10 area dasar itu saja. Nah, ini juga pertanyaan dari Ibu Elok di Padang ya. Dokter, maaf, bagaimana cara terapi orang yang kanker payudara stadium 3? Di mana titik yang paling lama di terapi? Nah, ini juga kurang lebih sama ya Bu ya. Tadi mungkin bisa langsung saya rekap aja ya Dok ya, karena pertanyaannya juga mirip, biar kita bisa ke pertanyaan selanjutnya. Jadi Bu Elok di Padang sebaiknya memang lakukan dulu terapi 10 di area dasar tersebut, lengkapi juga dengan minum air yang sudah di blow. Jadi sebelum dan sesudah terapi, Ibu lakukan di area dasar dan jangan lupa di blow dengan air minumnya tadi ya. Mungkin nggak lama, 1-2 menit, 1 cangkir sebelum dan sesudah terapi. Nah, dokter mungkin apa ada yang mau ditambahkan, Dok, sebelum kita juga Saya kira ke sama, pertanyaan betul. selanjutnya? Iya, betul. Untuk
Ibu Elok di Padang atau dengan nama Elok di Padang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, jangan fokus pada kondisi sakitnya. Karena ketika kita bicara ITERA, itu bukan obat kemo, bukan obat anti sakit, bukan obat A, bukan obat B, bukan obat C, bukan obat anti kanker. Jadi kita harus lepas dulu semua pola pikir itu. Betul, memang yang bermasalah adalah di payudara, kanan atau kiri. Yang paling sering pada kiri. Tapi kita jangan fokus di sana. Fokusnya adalah ke tubuhnya. Perkuat tubuhnya sekali lagi dengan SOP 10 titik dan sebagainya. Kalau sekarang pertanyaannya di mana titik paling lama, nanti seolah-olah tidak ada SOP, tidak akan dilakukan SOP, tidak akan dilakukan basic blow. Karena merasa ITERA ini atau alat blow ini akan bisa menyelesaikan persoalan. Bukan. Pola pikir kita tidak ke sana. Karena ini bukan kimia. Ini bukan obat merah yang bisa dioleskan di satu titik di sana atau di area situ. Bukan. Ini bukan betadin, mohon maaf saya sebutkan. Bukan itu. Tapi ITERA Care akan memperbaiki tubuh, memperkuat tubuh. Untuk apa? Untuk melawan kanker. Kansernya di payudara, kansernya di prostat, kansernya di manapun tempatnya, pola pikir kita harus sama. Jangan hanya pada orientasinya pada organnya. Kalau titik meridian adalah satu keilmuan yang luar biasa. Lain ceritanya. Artinya memang betul-betul. Jadi kalau nanti dapat bukunya dari Prive, di sana ada area yang mesti di blow, maka itu akan sangat berarti sekali. Tapi kalau sudah berbicara di ada apalagi sekarang misalkan stadium 3 terus kemudian ada luka di payudaranya sudah pecah dan sebagainya, maka akan beda. Mohon maaf, bukannya nyaman malah tidak nyaman. Nah, ketika tidak nyaman seolah-olah nanti ITERA tidak cocok. Saya tidak cocok dengan itu. Saya pengennya yang enak-enak saja. Saya pengennya yang sembuh. Nggak bisa. Gelombang Tera tidak seperti itu. ITERA Care tidak seperti itu. Rutinitasnya kita lakukan. Dan evaluasi. Makanya itu yang saya katakan evaluasinya. Stadium 3 pasti dengan berbagai foto, dengan berbagai PET scan, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita evaluasi. Objektifnya ada di sana. Terapi rutin, 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 rutin. Lihat lagi hasilnya. Jangan berorientasi pada tempat yang harus diterapi. Demikian saya tambahkannya. Ibu Suci, saya kembalikan kepada Ibu Suci. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dok. Ini tadi untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, Suci lihat banyak yang bertanya mengenai seputar air terapi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sama mengenai air terapi. Nanti ini kita akan bahas belakangan ya Bapak Ibu ya, supaya kita fokus dulu ke beberapa pertanyaan yang berbeda karena tadi banyak yang sama. Jadi untuk air terapi kita akan bahas di sesi terakhir sambil nanti mungkin kalau masih ada waktu Suci tayangkan beberapa slide mengenai tayangan untuk manfaat dari air terapi. Selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Tati Mulyati, dokter. Dok, gimana cara terapi untuk anak autis dewasa? Sedangkan dia sensitif dengan suara, jadi ketika dengar suara blow-nya saja, dia sudah ketakutan dan tantrum. Nah, ini mungkin dokter boleh sharing, dok, gimana cara terapi Iya, untuk anak autis yang baik. Baik, sensitif terima dengan kasih Bu suara. Suci. Terima kasih nih dengan autis tapi sudah dewasa. Ini jadi catatan penting buat kita. Kalau autis sampai bisa mencapai dewasa, tapi kejadiannya masih ada tantrum, masih ada ketakutan karena suaranya, entah itu karena pemahaman, maka ini tantangan buat kita bareng-bareng, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya mencatatnya dewasanya. Kenapa demikian? Karena seharusnya perkembangan seorang otis, sekali lagi perkembangan seorang otis yang negatif di awalnya dan seterusnya, itu justru makin dewasa, itu makin tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi.
Ini harus kita siasati bareng-bareng. Tapi sini sudah masuk dalam kategori dewasa, tapi dia masih ada tantrum. Bahkan dengan suara saja masih sedemikian rupa kontraknya. Mudah-mudahan jadi catatan penting. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Kita tidak bisa dengan anak-anak istimewa, itu tidak mungkin bisa kita langsung pada yang bersangkutan. Tapi harus kita memberikan contoh. Sekali lagi, kita yang menjadi contoh, kita yang menjadi objek. Entah itu, mohon maaf kalau ada adiknya, entah itu ada kakaknya, orang terdekat yang ada di rumah, itu yang menjadi harus contoh. Jadi jangan sekarang bawa Itera Care, bawa blower, tapi khusus untuk saudara kita yang otis, saudara kita yang istimewa. Ini kesalahan besar lagi, balik lagi ke pola pikir yang tadi. Bukan. Itera Care yang sudah ada di rumah, berani untuk semua. Jangan kepada anak ini dulu. Saya nggak bisa nyebut anak lagi karena udah dewasa ya. Bukan pada objek itu dulu, jangan. Tapi ke seluruh yang ada di rumah itu menggunakan rutin. Dan berceritalah apa yang dirasakan setelah terapi. Kualitas tidur, dan seterusnya. Itu yang harus ditunjukkan kepada yang mengalami otis. Karena dia sudah pinter, dia sudah dewasa, bayangkan. Sudah dewasa. Harusnya contoh-contoh yang bisa dilihat, contoh-contoh yang bisa didengar, betul-betul di depan mata dia, itu sudah bisa jadi rekamannya dia dan dia tidak, dalam tanda petik, mohon maaf sekali lagi, tidak dalam kondisi otis lagi ketika sudah dewasa. Artinya ini balik lagi tadi saya katakan ini tantangan. Seharusnya tidak. Ketika dewasa harusnya sudah bisa menguasainya. Ada beberapa yang sangat berat betul, tapi harusnya tangganya membaik. Nah, sekali lagi jawaban untuk Ibu Tati Mulyati Ningsi, lakukan pada orang lain. Kakaknya, adiknya, rutin lakukan dan ceritakan. Tunjukkan bahwa Itera Care memberikan sesuatu yang positif. Meskipun ada suaranya, meskipun apalagi nanti panasnya dan lain sebagainya. Ceritakan. Sama hanya dengan apa yang ada di rumah. Oh, ternyata tidak berbahaya. Ternyata menyenangkan. Itu harus ditunjukkan, harus diperlihatkan kepada yang bersangkutan. Karena sudah dewasa. Kalau seorang yang kecil, sekali lagi kalau yang masih kecil, komunikatifnya masih sulit, itu akan berbeda. Bukan terapi. Dan mohon maaf, sekarang Bu Tati tidak menyampaikan ini yang klasik, ini yang premium atau premium pro atau yang eh, premium atau yang pro. Kalau ini bisa disiasati lagi, maka ketika menggunakan pro, tentunya akan jauh lebih dari sisi waktu, dari sisi kekuatan akan berbeda. Maka akan jauh lebih cepat kepada anak-anak dengan catatan istimewa. Dan tidak perlu berlama-lama. Sekali lagi, asalkan terpancar saja. Kanisya dengan Down syndrome di dalamnya pasti ada otis. Sekali lagi, ada otis di dalamnya. Tapi ketika kakaknya, seluruh keluarga di rumah itu menggunakan blower, dia akan minta, aku mau. Tapi ketika dia bilang, udah, berarti stop dosisnya di sana. Karena dia memberikan isyarat itu. Sama halnya dengan saudara kita dengan otis, saudara kita dengan berbagai kondisi lain. Karena ini pun akan sama. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bareng-bareng akan didapatkan hal yang sama. Jadi sekali lagi, bagaimana caranya? Berikan contoh. Ceritakan hasilnya. Jadi jangan sampai alat itu hanya untuk dia. Ini kecelakaan. Kenapa kalau alat ini hanya untuk dia berarti dialah yang bermasalah. Dia benar-benar sakit. Dia benar-benar otis. Kita nggak bisa menyampaikan seperti itu.
karena otisnya diberikan sama yang maha besar. Gak ada negatif di sana. Mata kita, kepintaran kita menilai itu adalah negatif. Tapi yang maha besar tidak negatif. Jadi sekali lagi tetap tunjukkan dulu sampai dia minta seperti Kanisha. Kanisha kan minta, aku mau. Akhirnya dilakukan dari mulai telapak kakinya, telapak tangannya dia rasakan, nanti di belakang punggungnya juga dirasakan, sampai dia bilang stop. Sudah, berarti stop. Maka sudah cukup sedemikian. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk Ibu Tati Mulyati Ningsih. Bu Suci, saya kembalikan kepada Bu Suci. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih dok. Jadi memang harus disesuaikan dengan kondisi si anak juga ya dok ya. Jadi senyamannya dan juga mungkin tadi yang dokter maksud juga diperlihatkan dulu hasilnya terhadap keluarga yang lain ya, anggota keluarga yang lain di sekitar sang anak sehingga dia tahu bahwa ternyata alat ini memberikan dampak atau manfaat yang baik dan sehingga dia di dalam istilahnya mungkin di luar sadarnya dia juga bisa menerima bahwa memang alat ini berisik suaranya mungkin ya menurut dia karena sensitif terhadap suara, tapi di balik itu ada banyak manfaat yang sangat berguna bagi kesehatan si putri ya. Bu Tati, semoga menjawab ya Bu ya tadi pertanyaan dari Bu Tati. Ini selanjutnya dari Pak Roy ya. Ini bertanya untuk kanker serviks, Dokter Setio ya. Jadi setelah menggunakan Iterabio, ini dirasakan perut sakit dan juga seperti kram dan gatal-gatal seluruh tubuh. Nah, ini apa yang sedang terjadi? Apakah ini merupakan salah satu bagian dari proses healing juga gitu? Dan kenapa ini ada faktor gatal-gatal ya dok ya ini ya? Nah ini mungkin um, karena biasanya juga ada beberapa kondisi di mana memang saya nggak tahu apakah ini juga merupakan faktor healing crisis setelah penggunaan beberapa alat yang faktor untuk melunturkan maksudnya lemak beberapa lemak di bagian tubuh ini ada impact atau efek mengakibatkan gatal-gatal. Nah ini mungkin saya juga pengen jelas lagi dari Pak Roy ya. Mungkin ini bukan Pak Roy ya, maksudnya Ibu RNY. Mungkin boleh. RNY. Iya. Nah mungkin Inisial. iya ini bagaimana atau apa sebetulnya yang terjadi Iya. pada saat setelah penggunaan bio? Silakan dok. Baik. Terima kasih Bu Suci. Saya menangkapnya karena di sini kurang kurang detil. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ketika kita menggunakan terapi, kenapa di seluruh alat itu ada tingkat kekuatan? Ini harus kita siasati pertama. Artinya setiap terapi harusnya pakai kekuatan paling rendah dulu. Untuk apa? Untuk badan bisa beradaptasi. Makanya saya katakan ini tidak detil, dia menggunakan bayonya, kekuatannya berapa, 30 menitnya mungkin 30 menit, tapi kekuatan terutama. Karena tubuh harus diberikan dulu pemanasan. Tubuh harus diberikan dulu semacam periode adaptasi. Ini yang kadang-kadang kebablasan. Sekali terapi, langsung dipasang 10. Maka yang terjadi bukannya nyaman, bukannya bagus, tapi jadi komplain. Itu yang pertama. Nah, ketika terasa sakit, kram, sakit dan kram, ini pun sama. Sakit, kram di daerah perut. Karena kondisi sakitnya memang di bagian perut, serviks, perut bagian bawah. Maka respon badan juga sama. Dia nolak.
Kram dan sakit itu adalah penolakan dari badan terhadap terapi. Dan itu akan sangat berhubungan sekali dengan kekuatan. Makin tidak dikasih kesempatan beradaptasi, makin reaksi sakit dan reaksi kramnya akan jauh lebih muncul. Sekali lagi, kalau boleh saya mengingatkan Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, terapi itu sama dengan olahraga. Jadi kalau tanpa pemanasan, yang terjadi kita sakit, yang terjadi kram kita. Bisa diterima ya. Kita tidak ada pemanasan nih, kita mau lari, tidak ada pemanasan, kita mau bersepeda, tapi udah lama sekali tidak bersepeda. Sudah lama tidak olahraga karena sakitnya, tidak pakai pemanasan. Maka terjadi sakit, terjadi kram. Terjadi ketidaknyamanan di perut. Nah, yang menjadi catatan ada gatal-gatal seluruh tubuh. Ini pun catatan yang bukan berbicara dari apa namanya, dari detox atau dari krisis healing crisis, bukan. Saya lebih menduga, balik lagi sekarang, sakitnya serviks, tidak olahraga, tidak berkeringat, senangnya di AC, senangnya diam, mohon maaf, mungkin ada depresi karena penyakit kanker serviksnya. Jadi lebih banyak yang diamnya, lebih banyak pasifnya. Maka ketika diberikan terapi, terangsanglah kelenjar keringatnya, mengeluarkan racun-racun, asam uratnya, semua keluar. Termasuk di dalamnya adalah asam urat. Lemak mungkin juga akan keluar. Nah inilah yang menyebabkan gatal tubuhnya. Balik lagi karena kekuatan bio yang dipilih. Jadi kalau ini kita apa namanya, kita siasati dengan kalimat pemanasan, maka ketika terapi pertama mungkin 1-2 dulu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Biarkan rasakan dulu berapa menit. Mau 2 menit, 3 menit, baru dinaikkan. 4, 6, baru dinaikkan secara bertahap. Jangan tiba-tiba sudah 6, tiba-tiba sudah 7, tiba-tiba sudah 10. Maka ini akan terjadi. Jadi kalau pertanyaan daripada Romeo November Yankee, bagaimana mengatasinya? Rubah yang pernah dipakai. Artinya adalah metode yang pernah dipakai rubah. Kalau kekuatannya turunkan. Bila perlu tidak perlu 30 menit. Bila perlu tidak perlu 30 menit dulu. 15 menit dulu. Kekuatan rendah. Tapi diteruskan. Catatan pentingnya, ini harus diteruskan terapinya. Tetap harus diteruskan. Apalagi dengan cancer. Demikian Bu Suci, saya kembalikan kepada Bu Suci. Terima kasih. Iya, terima kasih dok. Ini tadi ada tanggapan juga dari Bu Tati Mulyati tadi langsung ya dok ya. Terima kasih penjelasannya dokter sangat bermanfaat. Dan Ibu Amin. Elok dari Padang tadi juga em, mengatakan juga ini masih bengkak sebetulnya yang tadi pasca operasi ya tadi ya sesar ya. Tapi alhamdulillah sudah terapi 4 kali sudah banyak perubahannya. Nah, Memang oke. Itera luar Saya biasa. harus komentar ini. Oh, Bu Suci, alhamdulillah. saya harus komentar ini. Ya, ini bagus sekali Iya, dari Bu Elok Padang ya. Kita tadi masih membatasi pembicaraan. Jangan, 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 jangan. Nah, sekarang muncul ternyata ternyata sudah malah udah 4 dipakai. kali ya dok. Nah, jadi itulah yang saya katakan secara bijak. Ketika dimanfaatkan secara bijak, artinya secara bijak berarti yang pertama pasti keyakinan. Keyakinan bahwa gelombang tera itu tidak ada negatifnya. Keyakinan bahwa gelombang tera itu akan memperbaiki luka. Tapi bukan luka yang berantakan seperti itu dulu ya. Artinya adalah ini harus jadi catatan penting. Nanti disalahartikan. Tapi dengan penuh kehatian. Penuh kehati-hatian itu apa? Mulai dari areanya. Terus kemudian juga kekuatannya. Ayo kita sikapi. Dan evaluasi dari 1 kali terapi ke 2 kali terapi berikutnya. Evaluasinya makin rapat lagi. Seperti di sini sudah 4 kali. Sudah terapi 4 kali. Sudah banyak perubahan.
berarti tubuhnya sudah mengalami perbaikan, lukanya automatically mengalami perbaikan. Mudah-mudahan itu komentar dari saya, Bu Suci, supaya bisa melengkapi bareng-bareng. Iya, terima kasih dok. Kita lanjut lagi nih. Pertanyaannya masih banyak soalnya nih dok. Ini udah injury time padahal ya. Tapi kita coba berusaha menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu. Dari Bu Ire selanjutnya, selamat malam dok. Saya dengan kanker endometriosis tapi tidak dioperasi. Apakah kanker ini bisa hanya ditreatment dengan ITERA? Yang paling baik dengan alat yang mana? Bagaimana dengan BioLite? Berapa lama pemakaian dan sebagainya? Terima kasih dokter. Nah ini kayaknya dokter juga pernah menangani kasus yang sama kalau nggak salah di Iya, Bandung ya dok. betul. Atau Jadi pada dasarnya ada beberapa kasus di organ reproduksi wanita, Bu Suci. Ini endometriosis, tapi mungkin sudah mengarah ke cancer karena perjalanannya ada ke sana dari hasil pemeriksaan dan seterusnya. Saya senang karena tidak dioperasi. Terus terang, saya senang karena tidak dioperasi. Artinya tidak ada tindakan yang invasif ke tubuh siapapun di sini pasiennya. Mudah-mudahan bukan Ibu Ire sendiri. Apa yang harus dilakukan? Apakah bisa atau tidak? Balik lagi ke yang tadi. Yang pertama dimunculkan ke kita adalah gelombang tera itu ada. Gelombang tera sudah sedemikian rupa dilakukan penelitian. Video tadi sudah dibuat sedemikian rupa untuk menyampaikan keistimewaan, pemanfaatan gelombang tera. Sekarang kasusnya adalah endometriosis. Satu dinding dari rahim yang terus tebal. Tapi tebalnya bukan untuk tempat nidasinya hasil konsepsi sperma sel telur. Bukan untuk jabang bayi, bukan untuk janin. Dia tetap tebal. Dan itu pasti akan bukan yang normal. Makanya dikatakan sebagai cancer. Kalau ini disiasati dengan gelombang tera, seperti yang tadi sudah ditunjukkan, memperkecil ukuran tumor. Endometriosis itu bisa dikatakan sebagai tumor karena dia memang tebal, besar, selnya berbeda dengan sel normal. Jadi manfaatkan gelombang tera. Sekarang yang dipertanyakan yang paling baik alat yang mana? BioLite, terus berapa lama pemakaian? Ini yang harus kita diskusikan bareng-bareng Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kasus apapun nantinya. Gelombang tera ada di alat blower kita. Gelombang tera ada di bio. Gelombang tera disediakan di alat. Tapi ada pendekatan yang berbeda. Yang satu dimasukkan ke tubuh kita melalui sinarnya. Yang satu lagi melalui pendekatan magnetiknya. Tapi frekuensinya akan mengalir juga ke sana. Akan diterima oleh tubuh kita. Jadi maksudnya bagaimana? Saya tidak ingin Ibu Ire atau siapapun, saya takut salah antara laki maupun perempuannya. Jangan memilih. Tapi yang terbaik adalah mengkombinasikan. Sekali lagi, kalau kita melakukan kombinasi, berarti kita melakukan usaha yang lebih dari satu. Kalau kita melakukan pendekatan lebih dari satu, berarti kita akan mendapatkan manfaat lebih dari satu. Maka percepatan penyembuhan dari endometriosis itu pun akan lebih cepat lagi. Jadi catatan pentingnya, terapi dengan blow, dengan BioLite atau bio. Saya tidak tahu di sini akan memilih bio atau BioLite-nya. Silakan, tapi kalau antara bio dengan BioLite, pasti yang istimewa adalah bio. Tapi saya ingin juga mengkombinasikan dengan blow. Karena pendekatannya beda. Kalau itu bisa dilakukan, berarti percepatan penyembuhan. Dok, bagaimana? Pemeriksaan lagi USG-nya. Sampai lihat diperiksa lagi dengan dokter obstinnya. Apakah endometriosisnya mengalami satu perbaikan? Inilah objektivitas kita. Jadi kita melakukan sendiri, kita terapi sendiri, tapi confirm dengan pemeriksaan ke dokter. Confirm dengan USG-nya. Bila perlu confirm dengan laboratoriumnya, karena ini ada tumor markernya, maka lakukan yang sama. Mudah-mudahan menjawab Ibu Suci, terima kasih.
Iya, terima kasih dok. Ini sepertinya karena kita juga sudah hampir habis waktunya, jadi Bapak Ibu, ini Suci akan cantumkan buku panduan cara blow Istera Care. Ini Ya, Suci kirim di dalam kolom chat. Silahkan Bapak Ibu download sambil kita masih ada sedikit waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dan ini juga ada pertanyaan dari salah satu teman-teman di mana bertanya mengenai apakah Istera Care ini sudah banyak membantu teman-teman semua ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sekarang mungkin nggak ada yang nggak punya akun TikTok ya. Jadi mungkin boleh buka TikToknya. Di situ search Istera Care Testimoni. Di situ nanti Bapak Ibu akan temukan ratusan ribu testimoni dari tidak hanya Indonesia, bahkan seluruh dunia. Karena Istera Care juga sudah ada di 80 negara, jadi nanti Bapak Ibu juga akan temukan bermacam-macam testimonial, kesaksian dari mereka-mereka yang sudah terbantu kesehatannya dengan menggunakan terapi Istera Care secara kontinu. Silahkan Bapak Ibu boleh buka dari TikTok atau Instagram atau juga YouTube, mungkin di search ya, dicari dengan keyword Istera Care Testimoni. Ya, jadi di samping itu mungkin Suci juga boleh sampaikan dalam link berikut ini juga ada kumpulan testimoni, tapi ini memang yang sudah beberapa lama kita kumpulkan dari kantor pusat di Malaysia, dan ini sifatnya testimoni internasional ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau buka linknya itu akan muncul beberapa kesaksian dari beberapa keluhan kesehatan ya. Nah, jadi untuk beberapa pertanyaan yang lain, ini sepertinya seputar air terapi. Jadi mungkin Suci akan share slide berikut ini mengenai bagaimana caranya atau terapi menggunakan Istera Care yang air yang sudah di blow dengan Istera Care ya. Jadi ini boleh Bapak Ibu lihat. Tadi mungkin melengkapi juga pertanyaan dari pertanyaan yang sebelumnya, mana yang terbaik, apakah bio ataupun blower. Dokter Setio juga sudah menjawab bahwa dikombinasikan akan jauh lebih baik. Karena kenapa? Pada waktu kita melakukan terapi, hal yang dasar adalah Bapak Ibu harus minum air yang sudah di blow. Jadi apabila Bapak Ibu hanya punya yang bionya saja ya, baik itu bio atau biolite, tentunya nggak bisa ngeblow air minumnya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya memang Bapak Ibu juga kombinasikan dengan penggunaan blowernya juga. Nah, jadi di sini disampaikan bahwa dengan kita blow air yang khususnya untuk kita konsumsi, bahkan untuk konsumsi harian sekeluarga sekalipun, ini sebaiknya memang harus dilakukan. Jadi memang tidak hanya pada waktu mau terapi aja, tapi lakukan ini, minum air terapi di keseharian Bapak Ibu sekalian dan keluarga. Fungsinya kenapa? Karena pada waktu Bapak Ibu sekalian lakukan blow di air minum Bapak Ibu sekalian, ini akan merubah struktur molekul dari air tersebut menjadi lebih linier, lebih teratur, dan ini akan lebih terserap oleh tubuh. Nah, satu hal yang saya juga pernah baca, Dok, jadi bahwa gelombang terahertz itu dikatakan akan mampu dihantarkan dengan baik pada air. Nah, jadi air ini sebagai mediator penghantar gelombang tera yang baik. Nah, sedangkan tubuh kita terdiri dari 70% air. Nah, sehingga dengan memadukan dari blower 10 titik meridian dasar dan kemudian minum dengan air yang sudah di-blow, ini tentunya akan sangat memaksimalkan terapi dari Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kenapa kita juga harus minum air yang sudah diterapi? Bahwa pada waktu kita terapi dengan menggunakan
iteraker ya, gelombang terahertz ini sifatnya thermal atau panas, sehingga Bapak Ibu harus mengantisipasi agar tidak dehidrasi. Yang kedua, seperti yang sering disampaikan Dr. Setio, bahwa fungsi dari pelancaran pembuluh darah dan lain sebagainya, ini ada efek detoksifikasi yang dilakukan pada metabolisme tubuh. Sehingga toksin-toksin yang sudah menumpuk ini bisa dikeluarkan baik itu melalui urin, keringat, dan atau juga BAB. Nah, di sini fungsi dari minum air yang sudah di-blow adalah kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu juga berikutnya beberapa fungsi dari air yang sudah diterapi ini sangat-sangat bagus, terutama untuk kesehatan kulit juga ya, bahkan juga untuk membantu agar kita tetap awet muda karena juga mengandung anti asam dan juga untuk menurunkan fungsi berat badan juga. Jadi di sini banyak sekali keunggulannya. Nah, ini adalah contoh di mana beberapa fungsi dari air terapi ya. Salah satunya meningkatkan energi, kemudian membuat Bapak Ibu lebih fokus atau lebih alert juga ya. Kemudian reduce selain mengurangi tingkat resiko penyakit, kemudian meningkatkan imunitas tubuh, kulit bagus, menghidrasi membuang toksin, membantu untuk penurunan berat badan, dan juga menetralkan radikal bebas, dan juga meningkatkan oksigen pada tubuh kita. Nah, kurang lebih ini salah satu fungsi dari air yang sudah diterapi. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini Suci sampaikan di mana kita juga mengundang Dr. Setio ya, tadi di awal Suci sudah sampaikan bahwa beberapa minggu di bulan Agustus ini Bapak Ibu bisa bertemu langsung dengan Dr. Setio ya, karena Dr. Setio juga akan melakukan tour. Dr. Setio ini nggak cuman penyanyi ataupun ini ya, yang konser-konser ya, ternyata Dr. Setio pun juga melakukan konser tour di beberapa kota di Indonesia ya Dok ya. Di antaranya ini ada di Batam tanggal 4 Agustus, kemudian di Bekasi tanggal 18 Agustus, di Jakarta Selatan, lebih tepatnya di wilayah Jagakarsa tanggal 24, dan juga di Kudus ini pada tanggal 31 Agustus. Nah, jadi Bapak Ibu yang ada rekan-rekan ya lokasi di sekitar kota-kota berikut ini, silahkan undang teman atau mungkin Bapak Ibu sendiri bisa datang langsung. Untuk undangan lokasi ataupun flyernya lebih detail, Bapak Ibu boleh hubungi siapa yang mengundang Bapak Ibu ke dalam Zoom pada malam hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung konsultasi dengan dokter dan juga bisa langsung tanya jawab karena akan dipaparkan lebih detail mengenai manfaat gelombang terahertz pada terapi iteraker. Nah, Bapak Ibu tadi mungkin untuk panduan dan juga beberapa testimoni Bapak Ibu bisa lihat langsung ya. Jangan lupa langsung di-download dulu karena untuk yang buku panduan ini apabila nanti udah close Zoom-nya, nanti Bapak Ibu nggak bisa klik link-nya ya. Jadi sambil menunggu waktu Bapak Ibu untuk klik link dari buku panduan, mungkin dokter ada yang bisa ditambahkan untuk menutup sesi kita pada malam hari ini? Bu Suci, ada beberapa pertanyaan yang memang harusnya kita diskusikan lebih dalam ya. Ini Oh dari iya. Bu Nining, pertanyaan bagaimana dengan medis? Apakah bisa hanya cukup dengan terapi saja atau penelitian mengenai medis banyak atau tidaknya? Tidak perlu ragu. Jadi Bu Nining Astri tidak perlu ragu dengan itu. Kemudian dari Paleo, untuk usia anak 2 tahun dengan hidrosefalus, boleh diterapi atau tidak? Hidrosefalus mekanik.
ada kebocor, ada tersumbat, maka tindakannya berbeda. Berarti ada unsur medis di sana. Tapi paling tidak, meskipun bagaimana, gelombang tera ini bisa diterima oleh siapapun. Anak yang baru lahir pun ketika diperlukan silakan. Manfaatkan itu. Terus kemudian Pak Edi di Brebes sudah banyak terbaru dengan literasi. Sudah ada atau sudah banyak yang terbantu. Ini jelas statementnya. Kemudian ada lagi satu yang tadi saya terlupakan. Karena supaya itu Alergi ya, Dok. sudah Ada banyak alergi, terus asam urat, kemudian imun lemah, darah tinggi pasca stroke. iya. Nah ini Dok mau tanya pemakaian alat ini apa satu sisi 30 menit atau boleh berpindah? Ini berarti ke SOP. Saya kira memang buku panduan basic blow SOP mungkin banyak sekali harus kita sosialisasikan Bu Suci. Saya kira Ya, dari saya itu saja. Saya melanjutkan perjalanan ke Bogor. Besok ya, ada kegiatan di Jakarta. Mungkin itu Bu iya. Suci dari saya. Sekali lagi terima Baik. kasih Pride Indonesia. Terima Terima kasih Bapak kasih, Ibu teman-teman Dokter. sekalian. Mohon maaf kalau saya banyak kekurangan. Iya, terima kasih banyak Dokter Setio atas ilmunya, atas sharingnya, dan juga pemaparan yang luar biasa jelas. Ada Dan satu lagi Bu Titin. oh ya, mana Bu Dok? Suci, maaf dia Bu Titin nanya. Maaf saya Dokter Setio. Saya di Bandung Bu Titin. Saya kerja di Sanbe Farma. Jadi anytime bisa ketemu saya karena dari Senin sampai Jumat rata-rata saya ada di Bandung. Silahkan berkomunikasi dengan saya ada di Sanbe Farma. Monggo minta ke Bu Suci atau siapa saja. Tapi saya ada di Bandung karena saya kerja di Sanbe Farma. Saya tidak praktek. Tanyanya praktek soalnya. Terima kasih Bu Suci. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, tayangan ulang dari Zoom kita pada malam hari ini bisa disaksikan pada hari Senin di YouTube Prive Indonesia ya. Nanti Bapak Ibu saksikan lagi tayangan ulangnya di YouTube Prive Indonesia. Juga untuk video-video sharing mengenai manfaat air blow dan sebagainya, ini Bapak Ibu bisa lihat ke Instagram Prive Indonesia ya, prive.indonesia itu Bapak Ibu bisa cek di Instagram ya. Dan untuk air yang sudah di blow dalam keadaan tertutup bisa bertahan sampai 12 jam, pada keadaan terbuka maksimal sampai dengan 6 jam. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk air minum yang sudah di blow ya bagi kesehatan keluarga. Baik, Dokter Setio, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Dokter Setio atas pemaparannya. Selamat jalan malam hari ini, hati-hati nyetirnya. Nanti berkabar lagi ya Dok, besok di Jakarta. Oke, Bapak Ibu Yes. sekalian, terima kasih banyak telah bersama kita pada Bincang Sehat pada malam hari ini, Jumat tanggal 2 Agustus. Dan bagi Bapak Ibu yang belum terjawab pertanyaannya, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Tapi jangan khawatir, kita akan selalu bertemu Bapak Ibu sekalian setiap hari Jumat malam. Jangan lupa untuk stay tune di Bincang Sehat berikutnya di Jumat depan dengan topik yang berbeda. Dan selamat malam, selamat istirahat, sehat selalu. Salam Itera Care, sehat, cantik, kaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi malam. wabarakatuh. Selamat Terima istirahat. kasih Dokter Satya, Bu Suci, dan Sami-sami, semuanya. sami-sami semuanya. Terima kasih banyak. Makasih Dok, makasih Bu Suci. Terima Makasih, kasih. Dok. Sami-sami. Terima kasih. Selamat malam. Hmm.